Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asyi wat tughyan la'allakum turhamun. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda beserta pengurus yang lainnya yang saya hormati, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Hadirin rahimakumullah. Mungkin saya sering mengatakan, tapi barangkali lupa. Saya ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu, saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya ini kira-kira sesuatu yang baik atau tidak? Menyampaikan sedikit ilmu dari Allah, kira-kira baik atau tidak? Baik. Tapi ada tidak baiknya, Pak? Kenapa? Pertama, saya ini bisa dikatakan tidak sopan. Di depan saya ada guru-guru saya yang mungkin lebih senior. Jadi di dalam sesuatu yang baik saja kadang-kadang ada tidak baiknya. Apalagi sesuatu yang tidak baik. Ada orang jadi imam, wah, suaranya bagus, fasohah, istiqomah dari umur 20 tahun sampai 60 tahun tidak tergantikan. Baik atau tidak? Baik, tapi ada tidak baiknya, Pak. Dia tidak mengadakan regenerasi. Ketika dia meninggal, kelabakan tidak punya imam karena yang lain tidak terbiasa jadi imam. Tapi di dalam Islam yang kita kedepankan adalah husnudzon, bukan suudzon. Kenapa husnudzon? Misalnya saya dengan Pak Agus secara umur mungkin lebih tua Pak Agus sedikit ya. Maka saya harus berkeyakinan bahwa Pak Agus itu lebih baik daripada saya. Apanya? Pahalanya, ketaatannya, karena umurnya juga lebih banyak Pak Agus. Nah, itu namanya husnudzon. Jadi tidak ada merasa benci dan sebagainya. Kemudian Pak Agus juga ke saya yang umurnya lebih muda mungkin mengatakan, Kang Burhan mah dikukum mahage karena umurnya lebih sedikit daripada saya, pasti dosanya lebih sedikit daripada saya. Nah, ini adalah husnudzon yang dikedepankan. Maka di dalam Islam itu adalah damai, sejahtera, saling menasehati, saling memberikan kasih sayang, saling menolong. Yang itulah Islam. Alhamdulillah di pagi hari ini Bapak Ibu kita ini judulnya halal bihalal. Tapi kalau saya judul mau gampang sedikit saja satu kata Kak Agus. Judulnya munel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Surat Ar-Ra'd ini Bapak Ibu sangat bermanfaat ketika kita baca
di depan orang yang sedang sakaratul maut. Nanti akan dimudahkan oleh Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena sakaratul maut itu banyak, ada yang tahunan Pak, tidak meninggal itu sudah sekarat tapi tidak mati sampai 1 tahun. Makanya ketika kita berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kenapa? Karena saking terlalu sakitnya ketika sakaratul maut itu merasakan sakit yang luar biasa. Kalau ada orang memotong sapi itu kenapa dia harus putus 2 urat lehernya supaya dia cepat mati. Kalau terlalu lama mati maka dia merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Itu pun yang dialami oleh manusia. Maka ya Allah mudahkanlah kami semua ini ketika dalam keadaan sakaratul maut. Nah ini ahli bahasanya Bapak Ibu, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Dan orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Maksudnya adalah menyambungkan silaturahim. Boleh silaturahmi, boleh silaturahim. Yang penting substansi atau esensinya adalah kita saling berkasih sayang. Tebar kadeudeuk, tebar kanyaah, saling menolong, saling membawa wasiatan satu sama lain, itu adalah silaturahmi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Dasar daripada silaturahmi ini yakhshawna rabbahum, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut terhadap siksa yang buruk, siksa yang pedih nanti di akhirat. Ini dasar silaturahmi. Jadi tidak semua pertemuan Bapak Ibu dikatakan silaturahmi. Silaturahmi itu dasarnya adalah keimanan dan ketakwaan. Saya katakan misalnya ada orang kumpul-kumpul, tapi di dalam perkumpulan itu di sini tidak ada nilai ketakwaan, tidak ada nilai keimanan. Contohnya kumpul tapi mabok-mabokan semua. Ini tidak bisa dikatakan silaturahmi karena tidak ada ketaatan kepada Allah, malah mengundang kemungkaran. Nah ini bukan silaturahmi. Terus ada puntennya silaturahmi sabung ayam misalnya. Itu bukan silaturahmi. Itu justru ada murka Allah, justru tidak takut kepada Allah. Yang demikian bukan silaturahmi, karena silaturahmi itu dasarnya adalah wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah. Maksudnya takut kalau kita ini keluar dari aturan Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut di akhirat nanti mendapatkan hisab yang buruk. Nah, maka di dalam silaturahmi itu ada nilai-nilai keimanan, ketakwaan. Ibu-ibu ayo silaturahmi, mimiti nama alus, tapi begitu ngumpul aya gibah ngomongkan batur. Jadi leungit nilai silaturahminya itu. Wah, ngumpul benar silaturahmi, salam-salaman, minimal salamannya udah dapat berpahala. Tapi begitu ngomongkan batur hancur nilai silaturahminya. Oh, cenah cek si ibu-ibu teh. Mimitina bagus, alhamdulillah ce, damang alhamdulillah. Puasa selamat cenah 30 poe, alhamdulillah ce. Geuning ayeuna geus sawal mah beki gendut wae ngobrol geus tuang deui cenah abdi teh cek si ce. Nu hiji deui aya nu ngalangkung mulai naik motor, eta saha ce? Eta mah cemariah. Anu motorna halus menang anjuk. Wah, sia teh loba utangna. Wah, geus hancur nilai silaturahmi. Jadi silaturahmi mah dasarnya adalah keimanan, ketakwaan. Nah, maka kenapa saya judulnya satu kata komplit, bahasa Sunda memunah. Karena di sini kita di samping silaturahmi ada nilai apa tadi, halal bihalal. Halal bihalal itu tujuannya tiada lain tiada bukan adalah ingin saling memaafkan, menghapuskan dosa perdosa di antara kita sesama manusia. Jadi ada ada 3 mungkin. Satunya nilai majelis taklimnya. Ibu bapak kalau kita baca di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kenapa saya katakan pagi hari ini ibu bapak ini orang-orang yang beruntung? Karena ada 3 hal yang sangat penting. Satu tadi silaturahim, kedua adalah halal bihalal, ketiga adalah majelis ilmu, majelis taklim. Majelis taklim itu Bapak Ibu,
Kira-kira saya tanya dulu, kalau ada orang sholat sunnah di sana, kemudian ada orang lagi ngaji, ngajinya berhenti atau sholat sunnahnya yang berhenti? Yang harus berhenti? Sholat sunnah. Soalnya begini, ada kan lagi majelis taklim, jamaah, bukan orang lain gitu kan. Dia sholat, oh sudah dimulai, tapi sholat sunnah. Kira-kira milih mana? Karena dia telat gitu, auratnya atau wiridnya panjang, terus kita tungguin tuh. Kita mau mulai ngaji tafsir misalnya. Tidak selesai-selesai, maka dimulai aja ngaji teh. Kira-kira yang harus mengalah majelis taklim atau sholat sunnah orang itu? Nah begini Bapak Ibu, jadi majelis taklim itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ilmu itu bagaikan bangunan. Maka kunci untuk membuka bangunan itu adalah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam majelis taklim. Maka barang siapa orang yang dia duduk di dalam majelis taklim, itu adalah lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. 1000 orang Pak, satu orang saja sudah berpahala kita takziah, oh mendoakan terdamai. Ini lebih baik daripada 1000 orang. Kemudian lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Majelis taklim itu. Kemudian keutamaannya lebih utama daripada mengantarkan jenazah orang yang beriman 1000 orang. Jadi kita duduk di sini ini keutamaannya banyak sekali. Ada nilai silaturahim, ada nilai tadi? Majelis, ada nilai halal bihalal yang ingin saling memaafkan. Nah, ini keutamaan kita. Makanya Bapak Ibu, kenapa majelis taklim? Saya buktikan kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa majelis taklim itu utama daripada sholat sunnah? Contoh begini, ketika di dalam majelis taklim itu dikatakan tentang bagaimana cara beriman yang baik. Kemudian orang yang ikut ngaji dia tahu, oh ketika iman itu tidak cukup diucapkan, tidak cukup hanya dilakukan, tapi harus diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dan diamalkan. Dia tahu ilmunya. Kemudian dia sholat, maka sholatnya ini dia akan berbobot. Karena apapun ibadah itu tanpa iman dan ikhlas, dia kacau, dia rusak. Seperti puasa, misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas maka dia akan diampuni dosa-dosa. Begitupun sholat. Ketika dia tahu dengan ilmunya, dengan keiman-iman kepada Allah, kemudian dia tahu ilmunya, maka sholatnya akan sangat berbobot. Kan pernah ada hikayat, ada iblis mau masuk ke masjid, yang satu orang lagi tidur, yang satunya lagi sholat. Tapi iblis itu tidak takut kepada orang yang lagi sholat, malah takut kepada orang yang sedang tidur. Kenapa? Ternyata yang sholat itu sholatnya hancur. Dia tidak tahu ilmunya, niatnya tidak bagus, hatinya tidak beriman kepada Allah, kurang maksudnya keyakinan. Nah maka itulah saya buktikan apa yang disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada salah satu hadis yang sangat penting setelah kita berada di bulan Syawal ini, di mana kita telah melakukan ibadah selama bulan Ramadan di dalam riwayat An-Nasa'i. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, as-saumu junnatun. Jadi ibadah-ibadah puasa khususnya atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sebagai benteng. Maksudnya benteng apa? Kekuatan bagi diri kita dari berbagai macam godaan yang dapat menjerumuskan diri kita. Malam yakhriquha, akan tetapi selama kita ini tidak merusak benteng itu, selama tidak merusak benteng tadi yang sudah dibangun oleh kita. Bima yakhriquha ya Rasul? Maka para sahabat bertanya, apa yang dapat merusak daripada benteng yang kita telah jalin ini selama beribadah di bulan Ramadan? Dijawab oleh baginda Nabi, dengan berbohong, perbuatan bohong, kemudian perbuatan ghibah, perbuatan namimah. Itu saja, 3 saja sudah bisa merusak benteng ibadah puasa yang telah kita lakukan.
maka kita jauhkan dari 3 perkara tadi. Kalau menurut Ad-Dailami ada 6 yang dapat merusak amal ibadah itu. Al-istighol bi'uyubil khalqi, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, mencari aib orang lain terus. Kemudian hubbud dunya, qaswatul qalbi, keras hati, tidak bisa menerima nasihat orang lain, orang tuanya kalau dinasihatan, dikasih nasihat tidak didengarkan, kadang lari. Kemudian hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan, lupa kepada akhirat. Jadi hubbud dunya itu bukan hanya orang yang banyak harta, Bapak Ibu. Orang miskin pun bisa terjadi hubbud dunya. Wah, itu mah hubbud dunya karena hartanya banyak. Enggak juga. Orang miskin juga bisa. Contoh begini. Ada seorang petani, Pak. Dia berangkat dari rumah setelah sholat subuh. Kemudian di sawah dia macul misalnya. Setelah macul, zuhur, adzan berkumandang. Dia tidak berhenti, tidak menunaikan sholat zuhur, itu sama halnya dia lebih utama dunia daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya hubud dunia itu yang hartanya banyak. Orang miskin juga bisa terjadi hubud dunia, lebih cinta dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian wakilatul haya, sedikit mempunyai rasa malu. Orang lain pada sholat, biaran saja. Mabok di jalan, ngomong ngacapruk kemana wae. Ini yang rusak amal ibadah. Kemudian apa namanya? Tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Panjang sekali keinginannya, tetapi tidak disertai dengan tindakan. Tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada gerakan. Cuman angan-angannya tinggi, pengen ini, pengen itu. Pengen. Kemudian wadzalim mulai yantahi, berbuat dolim yang tiada henti-hentinya. Kadang kita menyepelekan, ini mah dosa terkecil. Tapi dosa kecil ketika ditumpuk, maka menjadi besar. La saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil ketika dia ditumpuk-tumpuk terus. Wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ketika dia diikuti dengan istighfar. Ketika berbuat dosa, astagfirullah. Tapi dosa kecil diumbar, malah dikatakan kepada orang lain. Sudah dosa, kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ada orang itu bangga ketika menyampaikan perbuatan dosanya. Wah, saya mah nggak perlu. Saya mah dulu mah begini-begini. Jangan. Itu adalah perbuatan dosa juga. Tutupilah perbuatan dosa itu, jangan sampai ditiru oleh orang yang lain. Nah inilah. Jadi orang-orang yang beriman tadi akan mampu menjalankan silaturahmi. Jadi harus dihindari perbuatan-perbuatan yang merusak amal ibadah di bulan Ramadan. Tadi yang tegas 3 saja, Pak. Bohong, kemudian apa lagi tadi? Ghibah dan adu domba. Ini karena efeknya sangat bahaya sekali ketika ini dilakukan. Akan merusak tatanan kehidupan umat manusia. Bohong, ghibah dan namimah. Nah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita membaca di dalam surat Lataiful Ma'arif. Jadi di sana Imam Ibnu Rajab mengatakan indikator, ciri-ciri orang yang ibadahnya di bulan Ramadan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawis atau ciri orang yang diterima ibadahnya ketika di bulan Ramadan. Wa alamatu qabulit taati, di situ disampaikan ciri-ciri orang yang dia mabrur dalam ibadahnya, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, antusola bi taatin ba'daha. Dia meneruskan ketaatan tadi, ibadah tadi setelah ibadah itu selesai. Kita selesai puasa di bulan Ramadan, maka diikuti lagi. Di bulan Ramadan kita tidak boleh misalnya ada yang namanya imsak. Imsak menahan diri dari segala yang membatalkan. Yang membatalkan puasa itu ada yang bentuknya langsung seperti makan minum, berjima di siang hari. Kemudian banyak lagi. Ada juga yang sifatnya yang merusak itu seperti perbuatan diri kita. Seperti tadi, khamsun yuftirna shaima, misalnya 5 perkara yang bisa merusak amal ibadah puasa. Al-kadzib wal ghibah wa namimah, bohong, ghibah, namimah, wa nadhuru bis syahwatin, kemudian melihat dengan syahwat,
Nah, itu pun ketika sudah Idul Fitri, maka tetap dilarang yang seperti ini. Ini artinya kita ini meneruskan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan, kemudian lebih tajam lagi ibadahnya. Ketika di bulan Ramadan sholat berjamaah Isya, maka setelahnya juga sholat berjamaah Isya. Sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan, setelahnya juga sholat subuh. Lebih rajin lagi malah. Setelahnya di bulan Ramadan sering baca Quran satu hari misalnya sampai 1 juz. Berarti setelahnya juga harus seperti itu. Maka itu adalah ciri orang yang berhasil di dalam menjalankan ketaatan di dalam beribadahnya. Wa alamatu raddaha, dan ciri-ciri atau indikasi orang yang tertolak ibadahnya di bulan Ramadan, antusola bimaksiat. Jadi setelah puasa rajin tadi bulan puasa wae, rajin gitu untuk menahannya, puasanya bagus, sholatnya bagus. Begitu Idul Fitri selesai, jarang deh ke masjid, jarang deh ngaji. Nah, ini indikator yang tertolak atau orang yang rugi di dalam setelah menjalankan ibadah puasa. Maka dipertegas lagi, ma ahsanal hasanati ba'dal hasanat. Tidak ada sesuatu yang sangat baik itu, yang sangat baik bagi diri kita ketika kita telah berbuat amal ibadah kemudian ditutup kembali dengan berbagai macam amal ibadah. Artinya istiqomah. Ma akbahas sayyiati ba'dal hasanah. Maka seburuk-buruk perbuatan yang jelek, jadi perbuatan yang jelek tapi paling buruk ini mah. Perbuatan jelek yang paling buruk adalah setelah kita berbuat amal ibadah ditutup dengan perbuatan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya ingin mengkritisi ini, Pak. Mohon maaf tapi sebelumnya kalau ada kesalahan. Saya ingin mengkritisi ketika kita sedang mengadakan tasyakur walimatun nikah misalnya. Tasyakur walimatun nikah itu sesuatu yang sangat sakral. Di sana ada yang namanya akad nikah, kemudian ada di dalam Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqun ghalidz, ikatan yang sangat serius, yang sangat sakral. Ketika ijab qabul itu, qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Ijab ucapan dari wali, kemudian qabul dari pengantin calon suami laki-laki. Setelah terjadi itu namanya mitsaqun ghalidz, ikatan yang sangat kuat, perjanjian yang serius, yang agung, yang sakral. Bukan hanya ke antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, bukan hanya dua keluarga, tapi ikatan yang sangat kuat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia terhormat, supaya manusia mulia. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Satu kebaikan. Mohon maaf tapi kalau tidak setuju. Tapi begitu sudah akad nikah, mohon maaf, kemudian di situ ada hiburan, Pak. Sesuatu yang baik ditutup dengan, maksudnya hiburan itu hiburan yang mengandung maksiat. Contoh begini. Ayo dibuligir gini kan, joget-joget. Ya, dibuligir. Kan itu perbuatan maksiat. Kebaikan ditutup dengan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus disiasati, Pak. Bagaimana cara mendapatkan hiburan yang baik, yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Bisa ngundang rebanaan misalnya karena di situ ada sholawatan, sama menghibur rame gitu. Nah ini kan ditambah lagi di daerah Batur lain di dia sambil mabok, ya kan? Pakai kopiah tapi mabok. Ini bertentangan dengan tadi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah ini saya ingin mengkritisi seperti itu, karena kalau tidak di majlis taklim, di mana lagi saya ingin menyampaikan itu, supaya jadi ibrah, jadi pelajaran bagi kita semua. Sebab ma akbah sayyiati ba'dal hasanah. Seburuk-buruk perbuatan jahat, perbuatan jelek itu adalah perbuatan yang tadinya perbuatan diridhoi oleh Allah ditutup dengan kemungkaran, dengan maksiat, dengan dosa. Nah ini naudzubillah min dzalik Bapak Ibu. Nah inilah yang sangat luar biasa di dalam majelis taklim. Oh begitu. Jangan sampai kita ini ya terjerumus, Pak. Naudzubillah min dzalik.
Nah, nilai silaturahmi halal bihalal. Nah, halal bihalal ini Bapak Ibu saya ingin membaca satu hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi ketika lagi berkhutbah Nabi Muhammad ini bertanya, "Atadruna mal muflis?" Hai para sahabat, kalau ahli bahasanya itu, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, sangat bangkrut nanti di akhirat? Dijawab oleh para sahabat. Jadi orang yang bangkrut itu adalah innal muflisa min ummati malla dirham lahu wala mata. Kata para sahabat, ya Rasul, saya tahu. Apa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tidak punya kesenangan, tidak punya harta benda. Dijawab oleh Nabi, bukan. Jadi yang sangat bangkrut di akhirat itu innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling bangkrut di akhirat yaumil qiyamah dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu datang bisolatin, dengan ibadah solatnya, dengan ibadah solatnya yang banyak sekali, solat berjamaah rajin, dia bangga dengan ibadahnya. Wasyamin, dengan ibadah puasanya yang pahalanya hanya Allah yang memberikan kepada orang yang berpuasa. Wazakatin, dengan zakat. Tapi berbarengan dengan itu, dia orang yang ibadahnya tadi banyak diikuti dengan orang-orang yang terzolimi ketika hidup di dunia. Dia pernah berkata-kata jahat, menyakiti hati orang. Dia pernah memukul dengan tangannya, dia pernah mungkin meludahi dengan lidahnya orang-orang yang dia sakiti ketika hidup di dunia. Maka ketika dihisab, kata Nabi, itu pahala sholatnya banyak sekali, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi diikuti dengan orang-orang yang teraniaya, yang terzalimi oleh dia ketika masih hidup. Karena mungkin dia seorang pejabat, maka kata-katanya sangat menyakitkan. Menganggap orang kecil itu bagaikan sampah, sehingga mengatakan kata-kata yang menyakiti. Maka orang yang dikata-katakan tadi, yang dikata-katai oleh tadi, orang yang jahat tadi, dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, janganlah Engkau masukkan ke dalam surgamu orang ini. Karena orang ini punya kesalahan yang belum termaafkan olehku ketika hidup di dunia. Dia karena seorang yang punya jabatan, saya masyarakat biasa, saya sangat sakit sampai saat ini terasa di dalam dada karena ucapannya yang sangat menyakitkan." Maka ibadah sholatnya diberikan kepada orang tadi. Ibadah puasanya datang lagi orang yang pernah dulu mungkin dipukul, dikepret mungkin mukanya karena tidak sesuai dengan hatinya. "Ya Allah, jangan masukkan Engkau ke surga orang ini. Aku dulu ketika hidup di dunia pernah ditampar olehnya dan di hadapan orang banyak. Saya merasa sakit, ya Allah. Janganlah Kau masukkan ke surga." Diberikan lagi ibadah puasanya kepada orang tadi. Datang lagi, wah, yang paling parahnya lagi, yang diberikannya ini sudah habis amal ibadahnya, yang menunggu, yang masih meminta pertanggungjawaban masih banyak. Maka ditukarlah dengan dia dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang terzolimi tadi, dia mendapatkan kebaikan pahala dari orang yang tadi diberikan amal ibadahnya kepada orang-orang yang terzolimi. Nah, maka inilah pentingnya kita saling memaafkan. Saling memaafkan ketika hidup di dunia. Kalau sudah sama-sama pergi ke alam barzah, bagaimana mau memaafkan? Seperti di dalam ini, Pak, di dalam kitab Durratun Nasihin itu, ketika di alam barzah sudah selesai. Muhammad Az-Zaidi bertemu dengan Abu Hafsin Al-Kabir. Abu Hafsin Al-Kabir ini dia sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia sekitar 3 bulan. Nah, maka di dalam ininya bermimpi. Abu Hasan Az-Zahidi bertanya kepada Abu Hafsin, "Assalamualaikum ya Abu Hafsin ya sahibi." "Assalamualaikum, kesejahteraan bagi engkau, keselamatanmu."
Tapi Abu Hafsin Abu Hafsin Al-Kabir tidak menjawab. Ditanya kepada Muhammad Az-Zair, kenapa kau tidak menjawab salamku? Aku ini sudah mati, terputus sudah, tidak bisa menjawab. Kalau orang yang masih hidup jawab salam adalah wajib. Tapi ini saya sudah mati. Artinya tidak bisa, jadi saling memaafkan ketika yang satunya atau dua-duanya sudah meninggal dunia. Orang yang bersalah, yang salah satunya sudah meninggal dunia atau dua-duanya sudah meninggal dunia tidak bisa maafan. Makanya mumpung masih hidup, buru-buru datang kepada orang tua Idul Fitri. Kenapa tujuannya? Ingin dimaafkan, ingin diikhlaskan dengan berbagai macam kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh kita manusia. Manusia ini, Bu, Bapak, jadi kadang-kadang kita tidak niat untuk berbuat salah kepada orang lain, bisa saja menyakiti orang. Contoh begini, Pak. Ada orang yang tidak suka dengan penampilan wajah kita. Jika sebelen misalnya teteh. Padahal saya niat naon. Sesuatu yang mungkin menyakiti orang lain yang tidak disengaja. Contoh ada orang teh lagi nongkrong tiba-tiba aya nu ngalangkung. Tepunten teu naon pan kebag urang teh misalna. Eta sesuatu yang mungkin tidak disengaja. Maka kesalahan-kesalahan ini dikatakan sedang gitu ini mohon dimaafkan dari semua kesalahan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Apalagi kita manusia, kenapa harus damai, kenapa harus saling memaafkan? Setiap hari tidak pernah terlepas dari bantuan orang lain. Setiap hari tidak pernah terlepas daripada melampaui hak orang lain. Contoh, Pak, saya kemana-mana, kapipir kemana gitu, tapi setiap hari saya melampaui hak orang lain. Tanah yang kita injak itu adalah misalnya milik si Anu, dengan jerih payahnya hasil keringatnya beli tadi injak ke orang. Makanya untuk menghapus dosa-dosa seperti itu, Bapak Ibu, di dalam ibadah sholat itu ada zikir. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat 3 kali. Itu untuk menghapus dosa yang begitu banyak, yang bagaikan buih di atas lautan. Nah, jadi walaupun dalam keadaan masing-masing tidak bareng-bareng itu baca seperti itu. Apalagi misalnya ada yang mimpin bareng-bareng ya nggak apa-apa. Nah itulah. Jadi kalau sudah salah satunya sudah meninggal dunia tidak bisa. Makanya mumpung masih hidup, aya nu gampang nam halal bihalal, saling menghalalkan. Bagus, abdi bilih kaya kelepatan, jeung sajabina kumargi abdi urang teh parantos ngalaksanakeun ibadah. Jadi hoyong sempurna. Kumargi itu nyuhunkeun diapunten minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dimaafkan. Jeung hate-hatena Pak. Jeung dengan perasaan, kadang-kadang aya nu salaman tapi puntennya hatinya menolak sebenarnya. Tapi karena banyak orang salaman, ketika bersalaman itu di dalam hatinya niatkan saya dan engkau saling memaafkan terhadap segala kesalahan. Nah itu akan terjadi. Tapi salaman mumpung hatinya kemana misalnya? Ini belum terjadi saling memaafkan, Pak. Walaupun disebutkan tasafahuna yadhabul ghilla an qulubikum. Jadi berjabat tangan itu bisa menghapuskan dendam kesumat di dalam hati. Maksudnya apa? Dengan hati. Bukan hanya tangannya saja, tapi dengan perasaan. Saya bersalaman artinya saling mengikhlaskan semua kesalahan, salaman. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini dugi ka jam sabar kan? Harap deui. Eta makna halal bihalal teh jadi kunaon kudu halal bihalal. Namina manaon wae nu penting esensi substansinya seperti itu. Bade ngariung, ayo ngariung terus lebaran. Rek teh teuing ngaran mah tapi esensinya ingin saling memaafkan, mendoakan. Kemudian ingin kita ini hidupnya dijaga oleh Allah hidayah sampai akhir hayat. Lebar Pak, dileletik diajar ngaji terus tapi ari geus kolot bangor misalnya. Liwar naudzubillah diminta hayang ditetapkan iman dan Islam sampai datangnya ajal menjemput kita.
aya kan ya. Nah, saeutik deui. Jadi kieu Pak, kan silaturahimnya. Silaturahim teh bagus. Ku ngariungna geus menang pahala asal teu aya tadi teh kemungkaran. Misalnya silaturahmi personal antara orang yang satu dengan orang yang lain. Abi teh ka Pak Haji Taten, Assalamualaikum, silaturahmi ngobrol. Selama di situ tidak menggunjing, selama di situ tetap dalam rel-rel obrolan yang diridhoi Allah, maka berpahala. Tapi silaturahmi yang sangat berbobot itu Pak, silaturahmi bertemunya dua orang manusia atau sekelompok manusia, di situ yang tadinya tidak tahu ilmu dia tahu ilmu. Yang tadinya dia tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Contoh begini, silaturahmi itu. Pan aya jalma masalah silaturahmi unggal pisan saminggu sekali, tapi tidak memprospek apa-apa. Tidak ngobrolkan masa depan, atau ngobrolkan ilmu, sekedar silaturahmi ngopi seserian misalnya. Oke, berpahala. Tapi tidak berbobot. Kalau ingin berbobot, silaturahmi kita ini berdua misalnya. Saya sambil bawa misi, ingin menanyakan ilmu misalnya ke Pak Agus. Nah, begitu datang Pak Agus, kumaha sih anu disebut non teh rukun sholat anu qauliyah teh. Kan tadi tidak tahu saya tadinya. Begitu silaturahmi dengan Kang Agus, Pak Agus, dikatakan oleh Pak Agus, rukun qauliyah teh misalnya takbiratul ihram, Al-Fatihah, terus apalagi Bu? Tasyahud akhir, sholawat, dan salam yang ke kanan. Oh jadi tahu. Nah maka inilah silaturahmi yang berbobot, bukan hanya sekedar puntennya misalnya ngopi jeung sajabina, tapi ada perbaikan. Atau misalnya silaturahmi begitu ngobrolkan masa depan. Kumaha didinya boga perus non teh kerjaan acan. Aduh, encan, udah detik itu udah budak geus aya 5. Waktu kumaha carana. Nah ini silaturahmi yang berbobot. Jadi ada perkembangan. Maka orang-orang yang mampu menjaga silaturahim ini Bapak Ibu, dia nanti ruhnya itu ketika meninggal dunia akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan para nabi, dengan para sahabat, dengan para orang-orang yang alim, dia berkumpul bersatu. Karena ruh ini di samping bisa berkumpul begitu, ada juga yang ditolak oleh bumi, juga oleh langit, makanya dia tidak mempunyai tempat. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah pentingnya silaturahim. Maka hari ini saya katakan Bapak Ibu yang hadir di sini ini adalah orang yang beruntung. Kebaikannya banyak sekali yang akan menjadi amal yang memberatkan buat Bapak Ibu nanti di akhirat, amal baik yang memberatkan timbangan. Oh, ini nilainya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita ini semua ikhlas ya Ibu Bapak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ikhlas nanti bisa gugur. Nah, mungkin itu yang disampaikan, tapi sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan, bertanya, diskusi dan sebagainya supaya lebih jelas lagi. Biasanya sok aya Pak gitu. Upami teu aya alhamdulillah jamaah Al-Huda jalmina palalinter. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemarin gitu Bapak Ibu saya mereview kembali, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin saya ini sering dari khutbah Jumat, ibu-ibu majelis taklim. Jadi kalau orang sering dilihat berarti kemungkinan punya salah. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu badai ngamaafkan ke abdi, badai ngamaafkan. Alhamdulillah abdi oge memaafkan semua. Kalau misalnya Bapak Ibu punya sedikit misalnya kesalahan atau apa kepada saya, sehingga hari ini kita dalam keadaan suci, dalam keadaan mulus, ketika menjalankan amal ibadah maka tidak akan ada halangan karena kita sudah bermaaf-maafan satu sama lain, dan insya Allah Bapak Ibu kita akan saling mendoakan. Kan doa itu penting. Ketika abdi mendoakan Pak Agus, abdi oge didoakan ke malaikat. Pak Agus ya Allah sing lancar rezekina, sing sehat badanna, abdi ge didoakan ke malaikat. Eta teh padilah doa teh seperti itu. Doakeun. Mata tong pedit, tong bakhil urusan mendoakan kepada orang lain. Terima kasih atas segala
perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.